tegas Kiai Haji Sayyid Said Alwi memberikan penegasan terhadap banyaknya oknum-oknum habaib selama ini yang hanya mengandalkan nasab dan doktrin-doktrinnya yang berlebihan, dan bahkan beliau menegaskan bahwa ini sudah sangat overdosis dan kalau perlu jangan didengar doktrin-doktrin seperti ini. Nah, ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak war-war nih, mendoktrin umat dengan doktrin overdosis, kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syamsul Qadir, dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syamsul Qadir itu masyhur, tapi nanti lihat nanti di akhirat maka akulah yang lebih masyhur, bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Dinisbatkan kalimat itu kepada Al-Faqih Muqaddam katanya. Gak ada sumbernya dari mana. Kalau ada Habib yang seperti itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita tuh banyak. Ya, banyak Habib-Habib yang ngarang cerita overdosis. Jadi doktrin-doktrin saja, jangan diikuti yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tolang 9 dari Butapan di Talupi Kabupaten Bulukumba. Ada satu video di awal yang saya somatkan, itu adalah merupakan Sayyid Said Alwi yang salah satu suriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan jalur dari Wali Songo. Beliau tegas memberikan penilaian terhadap banyaknya oknum-oknum habaib yang nol pengetahuan, bahkan hanya satu yang dia andalkan, yaitu nasab palsunya. Lalu kemudian melakukan doktrin terhadap orang-orang pribumi dalam rangka untuk bagaimana menyejalkan dia punya nasab tersebut, agar kemudian seluruh orang yang mendengarnya manut kepadanya. Nah, doktrin-doktrin seperti ini saya kira tidak ubahnya dengan Dajjal ya. Karena Dajjal itu kalau kita lihat bagaimana ciri-cirinya, salah satunya dia adalah orang yang merasa paling beragama, tetapi pandai sekali berbohong, mengarang cerita demi untuk mengkerangkeng para umat agar umat kemudian ikut kepada mereka. Nah, inilah yang dilakukan hari ini oleh oknum-oknum kelompok Lawi, terutama mereka yang memang pengetahuan agamanya sangat minim. Dan ternyata kemudian setelah kita periksa, lama-lama orang-orang juga yang habaib, yang notabene-nya mereka memiliki pengetahuan, ternyata tidak luput juga mengeluarkan doktrin-doktrin, dan itu sudah banyak beredar di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa Surabaya yang memberikan nama itu adalah leluhurnya. Ada juga yang mengatakan bahwa bendera merah putih itu yang menentukan adalah leluhurnya. Bahkan jadwal proklamasi itu yang menentukan adalah leluhurnya. Bahkan rumah yang ditempati oleh Soekarno katanya itu adalah rumah leluhurnya yang dipinjamkan ke Soekarno. Banyak hal lah, dan saya kira kalau tidak salah doktrin-doktrin seperti ini sudah merajalela, selain apa yang disampaikan oleh Syekh Alwi yang mengatakan bahwa raja para wali itu lebih dibawa daripada kakeknya yang disebutkan oleh Syekh Alwi itu. Saya ini malas menyebut namanya. Oleh karena itu saya kira sahabat-sahabat sekalian, apapun yang disampaikan oleh oknum-oknum Malawi, sepertinya memang mereka ingin bagaimana memutarbalikkan sejarah, mencabut akar budaya kita dan menggantinya dengan budaya-budaya mereka, termasuk sejarah-sejarah yang dilakukan kepada kita semua. Bahkan ada yang lebih gila dari seorang oknum habaib, itu sebentar saya akan upload videonya, ya, mengatakan bahwa dia mendapatkan tongkat dari Prabu Siliwangi. Ini lebih kurang ajar lagi, dia punya congor. Sepertinya memang yang saya sampaikan di awal bahwa mereka ingin merebut bangsa ini secara perlahan dengan cara membumi hanguskan budaya kita, lalu kemudian beransur-ansur dia akan membuat bangsa pribumi takluk di tangannya dengan doktrin-doktrin yang ada, sambil berupaya keras merebut kekuasaan yang bisa dia rebut mulai dari tingkat
lokal sampai tingkat nasional. Oleh karena itu berhati-hatilah. Sekarang ini juga sudah ada beberapa oknum habaib yang sudah jadi bupati. Itu saya tidak perlu sebutkan namanya. Yang pasti silahkan sahabat-sahabat mau lihat sendiri. Itu sudah ada itu khususnya di Pulau Jawa. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya pastikan bahwa selama mereka para pelambak laut tidak sanggup untuk membuktikan bahwa nasabnya asli bersambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad bahwa mereka palsu, ya harus kita lawan terus narasi-narasi penyesatannya, terutama kalau bicara soal pengukuhan nasab dan dongeng-dongeng yang dia sampaikan seperti karangan bebas untuk meracuni pikiran pribumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.